Halo kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana kita memulai bahasa C++. Di sini saya menggunakan program atau aplikasi Dev C++. Kita buka aplikasinya. Untuk membuat file baru, kita bisa klik file, kemudian new, kemudian pilih search file atau bisa menekan Ctrl N melalui keyboard. Seperti ini. Pertama, kita memasukkan atau mengincludekan file header. Di sini saya akan mengincludekan file header yang bernama iostream. Kemudian kita gunakan namespace dengan nama std. Untuk memulai sebuah program kita gunakan integer main. Diawali dengan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Kita masukkan tipe datanya, misalnya kita menggunakan tipe data float. Di sini kita coba membuat aplikasi penghitung luas segitiga. Kita masukkan komentar menghitung luas segitiga. Nah, ini kita gunakan tipe data float. Kenapa kita gunakan tipe data float? Karena luas segitiga bisa saja jadi atau angkanya itu angka alas tinggi, kemudian hasilnya luasnya itu bisa jadi hasilnya angka desimal. Makanya kita gunakan tipe data float. Kita deklarasikan alas dengan huruf A, kemudian tinggi dengan huruf T, dan luas segitiganya dengan huruf LS. Jangan lupa tutup dengan titik koma atau semikolon. Selanjutnya kita tampilkan dengan menggunakan perintah cout. Cout misalkan masukkan alas segitiga. Nah, ini jangan lupa tutup dengan titik koma. Cin input, apa yang diinputkan variabel alas. Alas yang diinputkan alas sudah kita deklarasikan dengan huruf A di sini. Kita tuliskan A, kemudian tutup, dan kita masukkan lagi tingginya, masukkan tinggi segitiga. Oke, kita tutup dengan titik koma. Cin inputkan tingginya T, tutup. Oke, kita masuk ke logika matematika. Kita mengulang pelajaran SD. LS sama dengan luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Oke, cout kita tampilkan hasil luas segitiga adalah berapa luas segitiga? LS. Sini. Kenapa kita gunakan LS? Karena luas segitiga di sini sudah dideklarasikan dengan LS. Nah, kita coba execute. Kita compile and run, atau kita bisa menekan F11 pada keyboard. Kita save file, kita simpan filenya. Oke, sudah mulai. Misalnya alasnya 6 dikali tingginya 7. 6 kali 7 sama dengan 42, dibagi 2 sama dengan 21. Oke, logika program pertama sudah jadi, tapi masih agak bingung ya kalau bagi user terakhir atau end user. Kita tambahkan seperti ini, cout, biar end user lebih gampang mengingat, tidak hanya menggunakan program tapi bisa menghafal rumus matematika. Misalnya rumus luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan.
teret F11. Kok jadi berantakan ya? Nah, ini hanya masalah paragraf saja. Supaya agak kelihatan rapi, kita close dulu. Kita buatkan di sini misalnya untuk pindah paragraf itu kita gunakan \n untuk mengenter. Kalau di Word, enter turun satu baris ke bawah. Nah, ya turunnya ke bawah. Misalnya coba kita tes F11. Sudah pindah baris kan? Oke, kita coba. Rumus luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Masukkan alas segitiga, misalnya berapa? 45. Enter, dikali 555. Wah, tingginya tinggi sekali nih. Hasilnya berapa? Nih, hitung sendiri berapa itu? 1 2 3 1 2 4 87,5. Berapa hasilnya? 45 kali 555. Bingung? Kita bisa tambahkan di sini seperti ini. Misalnya kita buatkan kita deklarasikan variabel at. Ini bisa teman-teman buat sesuai keinginan dengan kata lain atau huruf lain. Di sini saya menggunakan kata at atau bisa disingkat alas kali tinggi. Di sini alas dikali tinggi, alas A tinggi T. Nah, oke, kita tutup, kita coba. Belum. Ini hanya logika matematika saja. Untuk menampilkannya kita taruh di sini cout hasil dari alas dikali tinggi sama dengan apa? Tampilkan yang ditampilkan AT. Hasil dari AT yaitu alas kali tinggi, AT ditampilkan ke sini. Kita tutup. Oke, kita F11. Jalankan. Rumus luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Masukkan alas segitiga, misalnya 555 dikali tingginya 4. Nih, masukkan tinggi segitiga. Hasil dari alas kali tinggi sama dengan 2220. Wah, di sini masih berantakan. Kita tambahkan seperti di atas tadi. Kita taruh di sini saja. Pindah barisnya mulai dari sini. \n. Oke. Kita coba jalankan F11. Masukkan alas segitiga 555. Tingginya berapa? 5. Oke, seperti ini. Hasil dari alas kali tinggi 555 kali 5 sama dengan 2775. Luasnya kan dibagi 2 dari hasil alas kali tinggi. Hasilnya ini 1387,5. Begitu. Ini sudah agak kelihatan rapi ya. Agak kelihatan rapi. Kalau mau lebih rapi lagi bisa ditambahkan sendiri menggunakan \n tadi untuk menambahkan atau memindah baris. Oke, saya akan jelaskan sedikit di sini. Kenapa di sini bisa tampil ada komanya? Karena di sini kita gunakan tipe data float. Bagaimana jika kita gunakan tipe data integer? Seperti ini. Coba kita tes F11. Tadi 555 misalnya dikali 5, hasilnya 2775. Kalau dibagi 2 kan ada hasilnya 1 3, ya pokoknya hasilnya 1387,5 harusnya. Tapi 5 nya hilang. Kenapa? Karena kita menggunakan tipe data integer. Tipe data integer sendiri itu tidak bisa menampilkan angka desimal. Untuk menampilkan angka desimal yaitu kita menggunakan float atau menggunakan double. Seperti ini. Contohnya untuk kita gunakan double. Masukkan alasnya 555 dikali 5. Tuh. Muncul 5 nya.
saya jelaskan dari atas. Di sini kita menggunakan untuk memasukkan sebuah file ke dalam program, itu kita menggunakan perintah include. Apa yang diincludekan di sini? Kita includekan file header, yaitu iostream. iostream sendiri berfungsi untuk menampilkan cout dan cin. Di sini kita menggunakan namespace std. Untuk mendeklarasikannya atau memasukkannya, kita menggunakan perintah using namespace. Nama namespace-nya yaitu std. std, di dalam std ini terdapat perintah cout dan cin. Untuk menampilkannya menggunakan file header iostream. Dan di sini ada perintah dengan menggunakan satu baris. Nih, sampai sini itu menggunakan karakter / 2 kali. Jika kita ingin membuat misalnya perintahnya lebih dari satu baris, kita misalnya nih, kita tidak tahu, kita tekan enter begini, terus kita jalankan, ternyata muncul error. Apa errornya di sini? Segitiga does not name a type. Di sini segitiga sudah terbaca oleh program. Karena misalnya nih, kita membuat sebuah komentar, itu tidak akan terbaca oleh program. Tetapi ini karena segitiga di luar dari komentar, maka dia terbaca oleh program. Tetapi tidak bisa di-compile atau di-run karena di sini muncul error, segitiga tersebut bukan sebuah tipe data. Jika misalnya kita ingin membuat segitiga ini menjadi tipe data, kita masukkan tipe data seperti double, integer, float, dan sebagainya. Tapi jika kita ingin membuat segitiga ini sebagai perintah, komentar, kita gunakan / bintang. Nah, ini perintah untuk menuliskan komentar lebih dari satu baris. Misalnya gini, kita coba saja tuh. Di sini ada 5 baris. Ini akan tercover. Semua komentar bisa tercover dari atas sampai bawah. Misalnya ada 1000 komentar, isinya apa itu tidak tahu, mungkin curhatan atau diari, bisa tercover oleh ini. Dia tidak akan terbaca oleh program. Ini perintah untuk komentar lebih dari satu baris, sedangkan untuk komentar menggunakan satu baris itu menggunakan slash. Nah, seperti ini contohnya. Oke, di sini saya lanjutkan penjelasannya. Double sendiri itu tipe data dimana jika kita akan memulai suatu program, kita harus menuliskan integer main. Nah, double tipe data. Di sini variabel yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita improvisasi atau sesuai keinginan kita, apa yang ingin kita tuliskan. Kemudian cout fungsi untuk menampilkan kalimat ini ke dalam suatu program, ke dalam program. Nah, di sini kenapa ada tanda petik? Karena kalimat ini diasumsikan oleh C++ itu sebagai tipe data string. Tipe data string harus menggunakan tanda petik gitu. Nah, di sini ini termasuk tanda string atau bukan? Tidak, karena A ini sudah dideklarasikan sebagai tipe data double di sini. Nih, sudah dideklarasikan A itu sebagai tipe data double begitu. Kayaknya dia tidak ditampilkan sebagai string, tipe data string. Ini jika kita tidak mendeklarasikan string di sini, ini yang di dalam tanda petik pasti diasumsikan oleh C++ itu sebagai tipe data string. Sedangkan cin sendiri itu untuk menampilkan, untuk memasukkan, menginputkan
data melalui keyboard. Apa yang dimasukkan? Misalnya di sini kan kita masukkan, kita sudah tuliskan double ya, berarti double itu termasuk angka. Angka itu kita tuliskan angka yang ada di keyboard ini. Misalnya kita masukkan huruf A, coba ya, kita masukkan huruf A di sini di program A, enter, dia langsung muncul begini nih. Hasilnya 00, tidak diketahui, gitu. Oke. Kemudian di sini ada logika matematikanya. Ini tidak akan ditampilkan pada program, tapi berjalan di belakang program karena tidak ada perintah cout-nya. Oke, mungkin sekian tutorial yang dapat saya berikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akan lanjutkan tutorial selanjutnya di video-video yang akan saya buat. Oke, terima kasih.